Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gafir Gayatri. Saya dari kelas 5B3, program studi S1 Fisioterapi dengan NIM 19 10 30 10 95. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan tentang basic terapi manipulasi pada anggota gerak atas spesifik dan patologi serius metode Syriac. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu terapi manipulasi. Terapi manipulasi merupakan bagian dari mobilisasi sendi secara mekanis. Tujuannya adalah untuk memperbaiki joint play movement dan dengan demikian memperbaiki roller gliding yang terjadi selama gerakan aktif. Terapi manipulasi harus diakhiri apabila sendi telah mencapai LGS maksimal tanpa adanya nyeri dan pasien dapat melakukan gerakan aktif dengan normal. Terapi manipulasi merupakan salah satu modalitas yang tepat untuk mengurangi dan memperbaiki disfungsi sendi karena terapi manipulasi dapat meregangkan jaringan lunak sekitar sendi yang memendek. Nah, pada manipulasi ini ada salah satu teknik yaitu traksi. Nah, untuk traksi ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk menangani disfungsi sendi seperti kekakuan, hipomobilitas, sendi reversibil, dan nyeri. Traksi merupakan gerakan pasif yang dapat dilakukan oleh fisioterapi pada kecepatan yang lambat sehingga pasien dapat menghentikan gerakannya. Gerakan traksi yang didasari oleh gerak artokinematika. Pemberian traksi bisa menstimulasi aktivitas biologis dengan pengaliran cairan sinovial yang dapat membawa nutrisi pada bagian avaskuler di kartilagus sendi, pada permukaan sendi, dan fibrokartilagus sendi. Gerakan yang berulang-ulang pada gerakan traksi akan memperbaiki mikrosirkulasi dan cairan yang keluar akan banyak sehingga kadar air dan matriks di jaringan dapat meningkatkan dan jaringan semakin elastis. Baik, untuk contoh contoh gerakan traksinya yaitu di sini saya akan mempraktekkan traksi pada distal interphalangeal joint, di mana cuma ditarik seperti ini. Ditarik dengan pelan-pelan agar jika pasien ingin menghentikan gerakannya bisa kita hentikan secara langsung seperti ini pada distal interphalangeal joint. Kemudian bisa juga di sini pada proximal interphalangeal joint. Nah, untuk traksi ini dilakukan dari sendi satu ke sendi yang lain, tidak boleh pada dua sendi langsung, harus pada sendi satu ke sendi yang lain. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan spesifik atau tes pada beberapa kasus. Nah, untuk yang pertama ini yaitu kasus frozen shoulder, di mana menggunakan tes drop arm test, yang dimana drop arm test ini dilakukan dengan cara pasien diminta untuk mengangkat bahunya setinggi 90 derajat dan terapis memfiksasi pada pergelangan tangan pasien. Fisioterapis meminta pasien untuk menurunkan bahunya secara perlahan. Nah, jika terasa nyeri pada pasien, maka hasilnya positif mengalami frozen shoulder. Dan jika pasien tidak merasakan nyeri, maka dinyatakan pasien negatif frozen shoulder. Oke, di sini kita masuk pada tes spesifik pemeriksaan frozen shoulder, di mana kita melakukan tes drop arm test. Di sini pasien kita suruh mengangkat bahunya selebar 90 derajat, lalu kita lepas dan kita minta pasien untuk menurunkan perlahan. Nah, jika pasien merasakan nyeri, pasien merasakan nyeri, itu tandanya pasien positif mengalami frozen shoulder. Untuk pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan pada kasus carpal tunnel
carpal tunnel syndrome atau CTS. Di sini menggunakan tes berupa Palen test. Tes Palen ini dilakukan dengan fleksi pada pergelangan tangan sebesar 90 derajat selama 1 menit. Jika hasil pada tes Palen ini mengalami positif, maka akan menimbulkan gejala CTS. Nah, pada tes Palen ini yaitu ada juga tes reverse Palen, di mana sama dilakukan tadi, tetapi gerakannya pada tes reverse Palen ini yaitu dengan melakukan ekstensi. Selanjutnya tes Palen yaitu digunakan untuk pemeriksaan spesifik pada carpal tunnel syndrome atau CTS, di mana dilakukan seperti ini. Posisi tangan seperti ini dari bawah lalu ke atas. Jika pasien merasakan nyeri, maka pasien tersebut positif mengalami carpal tunnel syndrome. Saya nyeri, Pak. Selanjutnya yaitu pada pemeriksaan kasus tendinitis bicipitalis, di mana di sini menggunakan tes yang bernama yaitu speed test. Untuk speed test ini yaitu teknik pelaksanaannya yaitu fisioterapis memberikan tahanan pada shoulder dalam posisi fleksi, dan pasien melakukan gerakan pronasi dan ekstensi elbow. Untuk dapat mengetahui apakah pasien tersebut mengalami tendinitis bicipitalis ini, yaitu jika pasien sulit melakukan gerakan tersebut dan juga merasakan nyeri. Baik, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan spesifik pada tendinitis brachialis, di mana di sini kita melakukan tes yang bernama speed test. Di sini pasien kita suruh untuk supinasi atau pronasi pada tangannya. Kemudian kita suruh untuk fleksi shoulder dan kita beri tahanan seperti ini. Selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik pada kasus tenis elbow. Nah, pada kasus tenis elbow ini pemeriksaan fisiknya yaitu menggunakan tes manuver mill. Tes manuver mill ini dimana dilakukan dengan cara posisi elbow ekstensi, kemudian dorsal fleksi pergelangan tangan dan sedikit fleksi. Nah, jika dilakukan gerakan tersebut pasien merasakan nyeri, maka dinyatakan pasien tersebut positif mengalami tenis elbow. Sini menggunakan tes yang berupa mid maneuver test. Di sini gerakannya seperti ini. Pertama pasien seperti ini, kemudian kita suruh melantar, kemudian kita suruh ekstensikan tangan pasien. Tangan pasien seperti ini. Nah, jika pasien merasakan nyeri, maka pasien tersebut positif mengalami tenis elbow. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kesalahan kata dari saya. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.